Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semuanya sehat, bahagia, baik yang mendengarkan saya di sini, juga keluarganya, pasangannya, istrinya, suaminya, anak-anaknya. Semoga sehat. Bahasan sekarang adalah tentang Tri Tangtu. Tri itu 3, Tangtu itu ketentuan. Jadi sudah tentu akan 3 begitu. Nah, kita akan mulai dari konsepnya dulu. Mengapa di dunia ini di banyak keyakinan selalu kaitannya erat dengan 3 ketentuan ini, hukum 3 ini. Tritangtu itu konsepnya adalah bahwa jagat raya beserta kehidupannya selalu ditopang oleh 3 sendi keruhan dan 3 prinsip dasar, yakni dualisme plus suatu titik di antara dualisme ini. Contohnya adalah ada atas, ada bawah, ada tengah, ada kiri, ada kanan, ada tengah, ada elektron, ada positron, ada neutron, ada manis, ada pahit, ada netral, dan sebagainya. Jadi selalu ada 2 titik ekstrim dan ada 1 titik netral di tengah. Dari situ dulu. Jadi prinsip ini memenuhi hukum dogma yang umum, yakni yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Kemudian Tuhan sendiri duduk di mandala tengah, atau istilah timur tengahnya adalah di aras, di tengah. Berpasangan artinya adalah genap. Dan genap artinya juga adalah lengkap atau jangkep atau sepasang. Jadi jika tak berpasangan, maka tidak genap atau tidak lengkap. Yang lengkap adalah berpasangan. Dualisme terjadi saat Maha Pencipta menjadi pelengkap ketika sesuatu berpasangan, dan Sang Maha Pencipta hadir di mandala tengah. Nah, secara analogis ini membawa kita kepada prinsip Tritangtu dari berbagai skala dan tataran kosmologis. Ada Trinitas, ada Trimurti, dan sebagainya. Nah, kita bahas dulu bagaimana itu artinya genap. Di Jawa Barat, genap itu asal katanya lah genep. Genep itu 6. Jadi Sang Maha Pencipta yang tadi di tengah itu menciptakan sesuatu dengan genap. Kalau di Alkitab, Tuhan menggenapkan ciptaannya, melengkapkan, menjangkepkan. Tapi dalam perspektif lain, genap juga adalah genep atau 6, karena Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam genep atau dalam 6 periode. Kemudian Tuhan dalam tanda kutip beristirahat pada periode ke-7, atau diistilahkan kalau dalam hari itu Tuhan beristirahat pada hari Sabtu atau Sabat. Nah, kemudian yang genap ini 6, itu 6 itu adalah 3 ditambah 3. 3 ini masing-masing membentuk Tritangtu, atau secara simbolis membentuk segitiga. Sehingga ada 2 segitiga, karena 3 jadi 6. Tritangtu jadi 6. Segitiga 6. Segitiga pertama seperti ini menjadi lingga
seperti yang kita bahas kemarin ya. Segitiga satu lagi seperti ini, sebaliknya menjadi yoni. Jadi ada lingga, ada yoni. Ketika 3 dan 3 ini istilahnya kawin atau melaksanakan prinsip-prinsip tantra, itu menjadi bintang 6 atau seperti David Star yang merupakan simbol kesemestaan yang kemudian dipakai sebagai lambang suatu negara. Tapi lambang negara ini bukan hanya mengambil filosofi dari hukum dan prinsip jagat raya. Sedangkan jika dibentuk menjadi pohon, karena tree ini juga artinya adalah pohon, pohon itu puun itu bahasa Sunda dari tua, buhun, karena awal semesta, the ancient period, itu Tuhan itu menciptakan pohon kehidupan. Nah, sehingga apabila diistilahkan ini pohon, maka pohon juga ada yang berbentuk begini dan berbentuk sungsang, sehingga disimbolkan dalam berbagai keyakinan sebagai waringin sungsang gitu. Ini saya ada sedikit nyatet, kebetulan saya juga bikin buku yang sudah 3 tahun ini nggak selesai, tapi salah satu babnya mengenai Tritangtu ini, jadi saya agak sedikit membaca dari sini. Nah, seperti telah dibahas sebelumnya, galaksi itu kedudukannya adalah feminin terhadap tata surya, atau galaksi ini diistilahkan dengan Hyang Ambu. Nah, karena feminin ini disimbolkan dengan segitiga seperti ini, maka bayi yang lahir dari ibu atau ambu atau Hyang Ambu atau ciptaannya lahir dalam keadaan sungsang. Bayi itu semua lahirnya sungsang gitu. Jadi galaksi ini adalah suatu wilayah niskala atau entitas kesadaran yang tak kasat mata. Sedangkan manusia itu adalah benih-benih dari, dalam tanda kutip, Hyang Ambu dengan berbagai bintangnya, sehingga disebut bahwa manusia ini adalah star seed atau benih-benih bintang, karena benih-benihnya dari Hyang Ambu yang berada pada tataran galaksi. Ini yang dimaksud dengan star seed. Nah, kemudian saya mulai segitiga ini seperti ini. Kita mulai dari Tritangtu yang berkaitan dengan pembagian trias politika semesta. Dalam perspektif lain dari Tritangtu, jagat raya ini adalah suatu kerajaan, istilahnya begitu. Oleh karena itu di Alkitab disebutkan kerajaan Tuhan. Jadi semesta ini memiliki sistematika pemerintahan, memiliki struktur, memiliki hierarki, memiliki raja di raja, memiliki maharaja, memiliki the king of the king, atau Godfather, begitu ya. Dewa di atas dewa yang memiliki karakter maskulin jagat raya. Maskulin di sini bukan gender, tapi karakter. Beliau yang menentukan, kalau di istilah Alkitab ini yang disebut dengan Bapa, atau dalam Wiwitan disebut Rama atau keramaan.
Rama ini mempunyai anak-anak. Dalam tanda kutip, ini bukan arti literal anak seperti hubungan kita dengan ayah kita. Namun kita adalah bagian integral dari Rama, atau disebut bahasa Inggris itu offspring, pengembangan dari jagat raya. Kita ini adalah anak-anaknya. Nah, Bapa, Tuhan Bapa dalam istilah Trinitas itu istilahnya mentransformasikan dan mengkomunikasikan keresaknya, kehendaknya, pengaruhnya melalui ruh yang suci, karena berasal dari beliau, atau disebut juga dalam bahasa agamanya adalah Roh Kudus atau Holy Spirits. Jadi yang menghubungkan kita, anak-anak dari Sang Bapa, the Father, itu adalah suatu vibrasi, suatu ruh ketuhanan yang disebut dengan Holy Spirits. Jadi kita ini memiliki kesadaran jiwa, mental, ketuhanan. Nah, keadaan default kita, jika tidak ada pengaruh kepada kita, pengaruh ketuhanan, maka kita ini suwung atau gelap. Ketika ada ruh atau vibrasi atau pengaruh dari ketuhanan, maka kita menjadi terang. Itu sebabnya kita selalu harus mengkomunikasikan diri, menghubungkan diri, mengkoneksikan diri dengan vibrasi keilahian, ketuhanan. Dengan demikian jiwa kita menjadi terang. Karena tanpa kita mengkoneksikan dengan ruh ketuhanan, jiwa kita gelap. Dalam Alkitab disebutkan bahwa Tuhan adalah pokoknya. Jadi pokok itu seperti kita ini rantingnya gitu, batang pokoknya. Jadi kita tuh harus selalu koneksi, atau dalam istilah lainnya adalah gardu daya. Sedangkan kita adalah semua devices seperti TV, seperti tape dan sebagainya. Kalau kita tidak menghubungkan diri dengan Sang Mahadaya, maka daya kita kecil. Seperti mungkin radio transistor hanya memakai baterai, dayanya kecil. Namun apabila kita memasrahkan diri, kita mencucukkan kabel kepada Sang Mahadaya, kita menyerahkan diri, kita menjadi dalam istilah wiwitan itu kita hanya wawayangan saja. Kita tedaya teupaya, kita tidak berdaya, tidak berupaya, hanya Tuhan yang berdaya, yang berkuasa atas diri saya. Mangga ngalinggih, maka daya kita sudah dibelaskan ke sana. Kadang-kadang saya berbicara, atau bukan kadang-kadang, selalu sejauh ini berbicara seperti ini, saya tidak mengandalkan diri saya sendiri. Karena kalau saya mengandalkan diri saya sendiri, biasanya kadang-kadang ngomong itu balelo, dan kadang-kadang bingung di tengah. Tapi saya belaskan, saya coba koneksikan dengan Sang Maha Pengetahuan. Jadi kadang-kadang saya sendiri bicara, dan kadang-kadang saya sendiri mendengar. Kadang-kadang saya mendengarkan apa yang dibicarakan saya. Jadi saya langsung mencoba mengkoneksikan dengan Sang Maha Pengetahuan. Karena saya sendiri hanya wayang, tidak berdaya, tidak berupaya. Nah, kita kembali lagi bahwa raja di raja ini memiliki karakter maskulin jagat raya. Beliau yang menentukan seluruh hukum alam semesta, menganugerahkan kasih dan rezeki bagi seluruh unsur jagat raya, menanam bibit dalam setiap sendi kehidupan, seperti halnya Rama, Bapak itu kan menanam bibit, dan seluruh karakter maskulin jagat raya mengikuti dan mereplikasi pola itu seperti seorang bapak. Nah, namun demikian,
pelaksanaan pemerintahan dari tiap domain kekuasaan dari Sang Rama ini dipimpinnya oleh keratuan, ibu dari jagat raya, feminine cosmic of the universe, atau goddess, mother, dewi di atas dewi, yang memiliki karakter super feminin dari jagat raya. Beliau memelihara, menjaga, memperhatikan, dan menyayangi seluruh unsur jagat raya dan mendistribusikan daya bagi seluruh sendi kehidupan ini dengan seadil-adilnya. Ratunya, Ratu Adil. Daya ini berasal dari Rama, keramaan. Atau seperti di rumah tangga, ini kan daya finansial itu kan dari ayah, umumnya begitu, pola umumnya begitu. Dan ibu menjaga anak-anak dan membangun rumah tangga yang secara praktis mengatur rumah tangga adalah ibu atau ratu, atau di dunia ini keratuan atau keraton begitu. Nah, dengan demikian dapat diistilahkan bahwa jagat raya ini juga memiliki sistematika politik pemerintahan yang mencakup karakter dan konsep tritantu, atau juga semacam trias politika. Jadi ada 3 sendi prinsip-prinsipnya, yaitu adalah keresian, keratuan, dan keramaan. Nah, kita coba bahas satu-satu. Apa yang dimaksud dengan keresian? Keresian adalah di mana kalau dalam tataran manusia, tugas dan bakatnya memiliki DNA keresian itu adalah dalam kapabilitas untuk membimbing manusia lain dalam hal pengetahuan dan keterangan untuk mencapai enlightenment. Mereka misalnya adalah pandita, resi, ulama, dan sebagainya. Atau praktiknya, konkretnya adalah menjadi guru bagi manusia lain. Mengajarkan berbagai ilmu dan kebijaksanaan dengan tujuan agar mengenal Tuhan melalui keresikan dari jiwa, keresikan rohani, sehingga bisa menjadi lebih dekat dengan istilahnya getaran frekuensi ketuhanan. Para resi ini mengajarkan bagaimana manusia dapat menjalani kehidupan sehingga istilahnya menjadi selamat. Karena ajaran dari guru itu adalah ajaran keselamatan, sehingga kita greeting atau mengucapkan selamat itu dalam berbagai bahasa itu selalu selamat shalom, selamat pagi, selamat siang. Kita selalu mendoakan selamat, karena itu adalah tujuan mutakhir dari hidup di dunia ini adalah selamat dunia akhirat. Bagai mengajarkan menyetir kehidupan bagi para muridnya, atau pada jemaatnya, atau pada umatnya, atau apapun namanya. Tugas resi adalah memperkenalkan batas kiri dan batas kanan dari jalan kehidupan agar tidak berperilaku di luar batas. Nah, area di luar batas inilah yang disebut dengan salah. Dan jika berada di dalam area jalur, maka itu disebut dengan benar. Selain itu juga, selain menunjukkan batas kiri kanan, juga diajarkan cara menyetir yang memenuhi aturan, yang memenuhi rambu-rambu kehidupan, rambu-rambu lalu lintas di sepanjang perjalanan itu. Jadi yang diajarkan ini jika kita melanggar rambu-rambu kehidupan, maka kita akan mendapatkan hukuman atau denda atau investigasi atau interogasi oleh sistem peradilan alam. Namun jika kita berjalan dengan baik dan benar, maka hidup kita akan sampai pada tujuan dan selamat. Jadi pada trias politika, keresian ini karena berbicara tentang benar dan salah, bisa diasosiasikan atau dianalogikan sebagai badan yudikatif. Jadi keresian adalah
yudikatif. Benar dan salah ini disimbolkan dengan hitam dan putih atau seperti yin dan yang, atau sehingga kalau di Bali itu yang menjadi keresian itu menggunakan kain poleng atau horizontal hitam dan putih, lalu kemudian ada sedikit abu-abu di pertemuan kedua warna tersebut. Kadang-kadang ada sedikit warna merah di sana, warna tridatu ya. Tapi utamanya adalah hitam yang putih karena keresian utama ulama pandita adalah mengajarkan benar dan salah. Yang kedua adalah tentang keratuan. Keratuan adalah pengatur sosial, politik, ekonomi, termasuk administrasi dan birokrasi. Ratu di sini bukan gender, namun karakter feminin universal yang menerima amanat, memelihara, menumbuh kembangkan, dan melahirkan seluruh konsep semesta termasuk konsep keduniawian. Fungsi keratuan adalah menjalankan fungsi kenegaraan, mengatur dan mengelola suatu bangsa agar bangsa tersebut menjadi makmur dan sejahtera melalui sistem ekonomi. Jadi ratu ini akan melakukan segala hal yang perlu dilakukan agar negara itu menjadi selamat. Apapun caranya, termasuk perang, termasuk mengangkat senjata, termasuk menembak musuh, termasuk mengebom, menggranat, apapun, agar suatu bangsa, suatu negara selamat. Melalui apakah caranya benar atau salah, itu nomor berikutnya. Contoh, menembaki musuh dan membunuhnya itu kan salah, tapi itu ditempuh juga agar negara ini selamat. Jadi kalau keratuan tidak berbicara mengenai, tidak berprinsip kepada salah dan benar, tapi kepada selamat atau tidak selamat. Kalau keresian tadi prinsipnya adalah berpegang kepada persoalan benar dan salah. Tapi kalau keratuan adalah selamat atau tidak. Jika Ratu Adil sudah beroperasi, sudah bekerja, itu tidak lagi terlalu memperhatikan benar dan salah. Ketika gunung meletus, ada korban, tsunami ada korban, gempa ada korban, wabah ada korban. Itu memang harus fungsinya demikian. Jika misalkan, tentu seluruh bencana apapun kan kehendak Tuhan. Ketika gunung meletus lalu ada korban, apakah artinya Tuhan membunuh orang-orang dan lalu Tuhan disebutkan sebagai salah? Gitu ya. Nah, ini kemudian yang nanti ada pada berikutnya, Tritangtu berikutnya adalah masuk kepada tataran Trimurti, karena salah satu karakter Tuhan juga adalah destroyer pada karakter Shiva. Tapi kita sebentar kita lanjutkan dulu, masih di keratuan. Nah, kalau tadi keresian dilambangkan dengan hitam putih, benar dan salah, maka keratuan atau kenegaraan disimbolkan dengan merah putih atau kenegaraan. Merah adalah simbolisasi dari semangat. Merah itu dinamika, mobilitas, api semangat. Warna ini mewakili aspek ekonomi dunia, di mana ekonomi akan menciptakan api atau dapur sebagai sumber daya suatu bangsa. Tanpa dapur maka suatu negara tidak akan dapat mengolah sumber daya. Jadi pada hakikatnya sistem kenegaraan ini adalah pelaksanaan dari amanat atau aspirasi rakyat. Oleh karena itu dalam pendekatan trias politika, keratuan ini sejajar dengan eksekutif, yang secara langsung executing, mengerjakan tugas rumah-rumah tangga negara, bangsa,
juga rumah tangga dalam tataran, dalam skala yang lebih besar, dalam skala jagat raya ini. Jadi seperti seorang ibu mengerjakan banyak banget tugas, bahkan banyak ibu yang lebih repot dari bapak itu banyak. Respect sama ibu ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah keramaan. Jika tadi keresian, keratuan, sekarang adalah keramaan. Keramaan ini adalah fungsi dari gender maskulin, tapi maskulin bukan gender seperti manusia, tapi dalam artian universal. Yaitu memimpin suatu bangsa, termasuk mengarahkan keresian dan keratuan. Jadi jika tadi ada keresian, ada keratuan, maka semuanya harus ikut aturan Rama, arahan Rama. Istilahnya apa itu kalau GBHN-nya, ada undang-undangnya. Pada zaman dahulu, seorang Rama yang menentukan hukum harus bagaimana suatu wilayah itu dipimpin oleh seorang raja. Namun raja ini tidak dipilih, raja hanya dilahirkan. Karena dia harus memiliki DNA seorang raja, harus memiliki istilahnya blue bloodline, harus memiliki darah seorang raja, gitu ya. Mengapa tidak dipilih? Mengapa harus turunan? Itu kaitannya dengan DNA. Atau saya terangkan sedikit begini. Kalau di Garut itu banyak tukang cukur, di Tasik banyak tukang kredit. Kalau di Eropa itu ada yang namanya Smith, ada yang namanya Baker, tukang panggang, ada yang nama marganya Mason atau tukang bangunan. Jadi jika suatu entitas, suatu komunitas mengerjakan suatu hal selama berulang-ulang dari generasi ke generasi, maka keahliannya akan terus berakumulasi. Dan itu sudah tertanam dalam DNA dan diturunkan. Ini yang dimaksud dengan bakat. Jadi selama turun-temurun, misalkan seorang Smith atau tukang besi, atau kalau di Bali Pande ya, kalau di sana Smith itu. Nah ini dari mulai tukang besi sampai bawah tukang besi, sehingga memiliki dalam tanda kutip DNA tukang besi. Ada yang memiliki DNA tukang cukur seperti di Garut. Istilahnya begitu. Nah, apalagi seorang raja. Secara turun-temurun diturunkan secara genetika harus memiliki DNA genetika seorang raja. Kalau seseorang memiliki genetika seorang raja, seorang pemimpin, istilahnya baru ngomong gitu aja sudah karakternya, karismanya keluar. Vibrasinya ada. Karena turunan raja. Gitu. Demikian juga bakat-bakat lain. Nah, dalam banyak budaya, raja ini dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Di Bali disebut sebagai Dewa Skala, atau sebaliknya dari Dewa Niskala. Niskala itu, Niskala itu tidak kelihatan atau goib. Skala itu kelihatan. Jadi Dewa Skala adalah dewa yang kelihatan atau yang memiliki wujud fisik, atau dalam artinya nitis. Dewa yang nitis ke dunia menjadi manusia, itulah raja. Begitu. Pada bangsa kita secara umum konsep ini juga ada. Turunan atau darah raja digelari sebagai pangeran. Lalu kemudian pangeran ini ke bawahnya lagi menjadi gusti. Nah, karena gusti dan pangeran ini adalah istilahnya adalah dewa skala atau dewa yang menitis menjadi manusia, maka julukan gusti dan pangeran ini selain kita menyebut kepada beliau yang hyang, yang niskala, kepada anggota kerajaan juga kita menyebutnya gusti atau pangeran. Bahkan di Bali masih digunakan. Jadi ada dewa, ada gusti dan sebagainya. Di Bali masih sangat dipegang erat respect terhadap keturunan dari
dewa dan gusti dan sebagainya ini. Nah, di luar negeri juga sama. Jadi kerajaan itu, anggota kerajaan seringkali disebut lord. Lord itu juga adalah sebutan untuk Tuhan. Tuhan ini asal katanya sama dengan tuan. Seperti tuan tanah itu adalah landlord. Jadi Tuhan dan tuan itu berakar dari kata yang sama, yaitu asal katanya dari tohaan. Toha itu bahasa lokal kita, bahasa lama kita. Toha itu artinya tua. Jadi tohaan adalah sesuatu yang lebih primordial, suatu kesadaran yang lebih ancient, yang lebih primordial, atau dalam bahasa lain disebut juga makin ke atas itu makin luhur, sehingga juga kadang-kadang disebut leluhur. Jadi dalam konteks ini Tuhan itu banyak berstruktur seperti dewa gitu ya. Oleh karena Tuhan itu banyak, maka kita menyebut Tuhan yang satu itu sebagai Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu, the one. Karena Tuhan itu banyak, artinya dianggap Tuhan itu banyak, baik yang dianggap Tuhan atau memang Tuhan beneran, atau dewa-dewa itu banyak ya. Gods itu banyak, ada God of Gambler, ada gods of apa gitu ya. Tapi ada juga Tuhan yang Maha Satu, Tuhan yang Maha Esa. Beliau adalah yang Maha Satu yang duduk di puncak singgasana atau di Arsh atau di mandala tengah. Nah, jadi dalam warna Tridatu di Bali, keramaan ini asosiatif dengan warna putih. Lalu kemudian kalau keresian ini warnanya hitam, dan keratuan ini merah. Jadi asalnya dari putih, lalu kemudian ada hitam, ada merah. Hitam ini menjadi hitam putih, benar dan salah. Merah juga merah putih. Putihnya dari perintah dari Rama. Rama ini putih, sehingga keratuan yang merah ditambah putih jadi merah putih atau kenegaraan. Keresian yang hitam lalu kemudian diturunkan kuasa putih dari Rama menjadi hitam putih. Hitam putih adalah benar dan salah atau wilayah keresian. Hitam putih, merah putih. Jadi kalau ada kenegaraan disatukan dengan keagamaan, atau suatu negara mau dibikin jadi negara agama, itu akan rancu. Karena agama berbicara tentang benar dan salah, sedangkan negara berbicara tentang keselamatan bangsa dan negara. Kalau nanti jadi negara, jadi agama, nanti ada pemerintah kan ini maaf gitu kan, dulu ada Petrus, ada segala macam gitu kan. Di Tiananmen di Cina itu istilahnya yang pemberontak itu digelesin sama tank dan sebagainya, itu salah dong. Tapi ya bagaimana, katanya kata pemimpin Cina lah itu dipengaruhi oleh CIA dan sebagainya. Ini sebagai contoh supaya ada yang upaya-upaya menggerogoti negara ini, ya kita harus kasih contoh supaya yang lain tidak berbuat. Sama kemarin di Hong Kong juga para demonstran segala macam diatasi dengan cara represif ya. Ya entah caranya benar atau salah, yang penting negara selamat, begitu. Jadi kita simpulkan yang tadi, kalau keramaan itu adalah legislatif, lalu keratuan adalah eksekutif, dan keresian adalah yudikatif yang berbicara tentang salah yang benar. Jadi ada trias politika, ada tritangtu di suatu kenegaraan. Nah, kemudian tritangtu ini juga dibagi menjadi tribuana. Tribuana ini adalah konsep keyakinan esoteris yang mengambil pendekatan konsep bahwa alam semesta ini dapat dikategorikan pada 3 tataran, yaitu buana atas, buana tengah, dan buana bawah. Dalam istilah di luar ada heaven, ada world, ada underworld. Dalam istilah Hindu disebutkan ada bur, buva, swa, gitu ya. Di mana bur adalah
buana bawah, Bhuva adalah sistem buana tengah atau tata surya, sedangkan Svah adalah kahyangan atau galaksi. Nah, ini ada sedikit salah kaprah ya yang umum tentang sorga atau langit ini yang diakibatkan oleh kekeliruan translasi. Yang pertama adalah yang menerjemahkan heaven dan paradise. Keduanya ada heaven dan paradise, ini kita terjemahkan sebagai sorga, sehingga ada nanti menimbulkan pemahaman yang keliru. Padahal heaven adalah kahyangan atau dimensi atas kita, sedangkan paradise adalah sorga dalam bentuk kenikmatan di dunia gitu ya, atau paradiso gitu ya. Seperti misalkan we spent our holiday in Bali. It was just like paradise, seperti paradise, bukan seperti heaven, tapi seperti paradise gitu. Nah, jadi ketika disebutkan bahwa Adam and Eva once lived in paradise, they're not in heaven. They were not in heaven. They were in paradise. Tidak jatuh dari langit, dari galaksi, mau pakai apa kecepatan cahaya? Abis dong fisiknya. Gitu ya. Jadi apapun namanya, Adam atau Eva, atau kita mengistilahkan manusia di awal-awal ini sebagai apa, mereka tidak sent from heaven with their bodies, with their physics. Nggak bisa fisik kita turun dari heaven ke sini. Pesawat aja belum ada yang mampu. Tapi they lived in paradise. Where? Itu kapan-kapan dibahas lagi. Paradise itu di mana? Gitu ya. Di dalam tubuh kita, buana atas adalah diwakili oleh kepala, atau ini adalah galaksi Milky Way atau kepala kita. Sedangkan tata surya atau solar system dalam tubuh kita, kita harus ingat prinsip bahwa apa yang terjadi di makro, apa kondisi makro, itu juga merupakan kondisi mikro. Karena as above, so below. Jika ada fenomena di atas, maka ada fenomena juga di tataran mikro. Karena kita saling channeling. Nah, sedangkan tata surya ini di badan kita adalah dari mulai sini, dari mulai jakun hingga ke titik genital, gitu. Atau sejajar dengan tulang ekor. Sedangkan dari tulang ekor ke bawah sampai telapak kaki itu adalah dunia underworld. Nah, alam semesta ini disebut sebagai ibu. Itu sebabnya kita sebut sebagai Mother Nature. Ibu Pertiwi, bukan Father Nature, bukan Bapak Pertiwi. Sehingga galaksi juga kita sebut sebagai Milky Way. Milk karena sistem kerjanya ibu ini, Milky Way, sistem galaksi, sistem kahyangan ini, sistem kerjanya terhadap tata surya itu bagaikan ibu yang menyusui anak-anaknya. Jadi anugerah yang diperoleh dari sistem dunia tengah itu merupakan welas dan asih dari ketuhanan, dari keilahian. Ini sudah saya bahas di kemarin angka 11 ya, welas asih ini ya. Ada angka 11, welas asih yang kemudian jadi kepada tata surya kita. Nah, jadi kemudian wilayah yang bawah itu artinya adalah wilayah buana bawah, itu disebut dengan
buana rarang atau buana larang. Larang ini artinya adalah suci, sehingga menjadi suci seperti sesuatu yang bersih itu tidak boleh sebentar ini. Saya pindahkan ke wifi karena tadi udah pindah ke wifi karena tadi saya lupa pindahin ke wifi sehingga kuotanya habis, karena sekali siaran ini habis sekitar 2 giga kalau nggak salah. Nah sekarang udah pindah ke wifi. Nah sucu itu artinya rarang, atau dalam bahasa Timur Tengahnya adalah haram. Haram itu artinya adalah suci, sehingga tidak boleh dijamah. Haram. Kalau misalkan lantai kita baru dipel, ada orang mau lewat, haram. Tidak boleh. Ini suci. Bisa karena bersih, bisa karena kotor. Haram itu. Contoh misalkan di dapur. Di dapur serba kotor, serba licin, haram ke dapur. Tidak boleh. Bisa kena api, bisa kepleset, ya. Jadi haram itu bisa 2 hal, bisa karena dia suci atau bisa karena dia kotor. Contohnya Masjidil Haram, itu namanya haram di sini tentu adalah suci. Gitu. Aduh, ini belum selesai tapi masih itu udah terlalu lama. Apa saya bikin jadi 2 bagian aja ya? Tapi saya coba lagi sedikit lagi. Ini sudah berapa jam? 21:48 menit. Oh my god. Nah, jadi saya coba sedikit percepat. Jadi ada buana atas, ada buana tengah, ada buana bawah atau buana rarang. Buana rarang ini dilarang karena mengandung buana rarang ini kan api ya. Buana rarang ini api, underworld ini panas, api, sehingga diistilahkan sebagai neraka. Karena api sebetulnya adalah dapur yang mengolah seluruh hasil bumi segala macam, sehingga menjadi hasil bumi ini menjadi tambang, menjadi emas dan sebagainya. Atau secara analogis dia adalah magma, dia adalah sistem panas bumi dan sebagainya yang mengolah kita sehingga menjadi kaya. Jika dapur itu terlalu banyak diganggu, maka produksi sumber daya akan terganggu, sehingga dapat mengganggu ke kemakmuran dan sebagainya. Nah, masih panjang sebetulnya. Kapan-kapan kita lanjutkan, tapi saya resume sekali lagi. Tritangtu ini bisa menjadi berbagai aspek, 3 aspek utama di dunia. Awalnya dari titik ekstrim, positif, negatif, tengah. Lalu tengah ini naik ke atas, duduk di mandala tengah atau basin ars menjadi segitiga. Lalu kemudian menjadi berbagai aspek keduniawian, bisa menjadi prinsip keresian, keratuan, keramaan, bisa menjadi aspek eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bisa menjadi aspek kemudian ada Bapa, Anak, dan Holy Spirits, bisa kemudian menjadi aspek, ini belum saya bahas ya, bisa menjadi aspek Shiva, Wisnu, dan Brahma. Shiva adalah the first condition, yaitu suwung, kegelapan, black matters, dark matters, black hole. Black itu sifatnya menyerap, seperti menyerap matahari, sehingga black hole itu akan menyerap semuanya. Ketika habis periode, semua akan diserap kembali, atau dalam tanda kutip dihancurkan, dinihilkan kembali ya, nullified, dinolkan lagi, dizerokan lagi, di-reset lagi. Dan hitam Shiva ini adalah penghancur. The black matters. Jadi ada yang supaya kembali lagi kepada di-reset lagi. Mengapa di-reset lagi? Supaya restart lagi. Bukan supaya terminated, bukan supaya finished, bukan supaya berakhir, tapi justru untuk menimbulkan produksi baru. Jika tidak ada kekuatan menghancurkan, maka tidak akan ada kekuatan
pembangunan, membangun, yaitu yang menjadi tugasnya Brahma. Kita jangan anggap bahwa dewa-dewa ini suatu figur seperti manusia berjanggut membawa tongkat. Ini adalah karakter dari ketuhanan. Jangan dianggap sebagai suatu individual, pamali ya. Masa dewa dianggap sama seperti kita sebagai manusia. Ini adalah suatu great consciousness, suatu great power dari the universe. Nah, satu lagi adalah Wisnu. Wisnu ini pemelihara. Jadi ada Shiva, Brahma, Wisnu. Ini semua adalah karakter alam. Jadi kalau kita berbicara tentang Tuhan, jadi gabungan dari ketiga itu, Tuhan itu bisa maha menghancurkan, tidak hanya maha baik. Karena yang namanya kekuatan menghancurkan, kekuatan dalam tanda kutip, jangan dianggap kekuatan iblis, kekuatan setan segala macam, kan semuanya dari beliau, gitu loh. Atau Siwa ini dalam bahasa Sunda disebut Sisiwe. Sisiwe itu juri gitu. Tapi ini hanya istilah ya. Karena semuanya akan kembali ke Maha Satu gitu. Nah, karena terlalu panjang, meskipun bahasan saya masih merasa belum selesai karena panjang sekali, saya cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya selalu bilang bahwa saya tidak berniat untuk mengajari, saya tidak berniat untuk menggurui. Bahkan sebaliknya, saya ini seperti mahasiswa yang sedang presentasi hasil penemuannya dalam suatu sidang terhadap dosen-dosennya. Jadi saya ini seperti sedang diuji oleh Anda-Anda yang mungkin pasti mungkin banyak yang lebih pintar, lebih pandai daripada saya. Jadi saya mendiskusikan, membagi ini dengan kerendahan hati. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan. Mudah-mudahan sehat selalu, sejahtera Anda dan keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Besok kita ketemu lagi, kita safari 7 hari. Karena kemarin itu putaran baru. Saya asalnya ogah-ogahan, dipaksa siapapun saya buka channel Facebook atau channel YouTube ini, saya nggak mau. Tapi entah kenapa kemarin itu tiba-tiba saya merasa didorong harus melakukan ini minimal 7 hari pertama. Kesananya mungkin tidak setiap hari lagi. Dan ini semua akan saya salin ke YouTube hasilnya selain ada di Facebook Live. Jadi supaya terus ada, dan monggo di subscribe kalau yang berkenan dan tertarik, juga di like videonya supaya juga agak menambah motivasi saya. Saya bikin YouTube yang like 2, misalkan yang subscribe 3, saya males lagi dong bikin nanti. Tapi kalau yang ada yang like, ada yang subscribe, secara manusiawi kita kan senang, kita memotivasi kita untuk lebih bikin lagi. Terima kasih banyak. Rahayu, Sampurasun, mohon maaf, hatur nuhun.